Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 28. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi,
tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 28. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah manusia baru di dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Patricia Raiben. Mari kita mulai kisah inspiratif. Biji-biji dan daun-daun pohon cemara biru kami rontok. Ahli tanaman yang melihat keadaan pohon kami dengan sekilas langsung tahu pokok permasalahannya. Cemara memang begitu, katanya. Tadinya saya berharap mendapat penjelasan yang lebih baik, atau obatnya. Namun, si ahli tanaman hanya mengangkat bahu dan mengulangi perkataannya, cemara memang begitu. Secara alamiah, pohon cemara merontokkan biji-biji dan daun-daunnya. Itu tidak bisa diubah. Syukurlah, kehidupan rohani kita tidak dibatasi oleh perbuatan atau perilaku yang tidak dapat diubah. Paulus menekankan kebenaran yang memerdekakan itu kepada orang-orang Efesus yang baru percaya kepada Tuhan, pikiran orang bukan Yahudi. Kata Paulus, sudah gelap dan tertutup kepada Allah. Hati mereka yang keras dipenuhi segala hawa nafsu, dan hanya ingin mengejar kesenangan dan keserakahan. Namun, karena sudah mendengar tentang Yesus dan kebenarannya, mereka harus menanggalkan manusia lama dengan pola kehidupan lama. Paulus menyoroti bagaimana manusia lama kita sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Ia menasihati, hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Kemudian Paulus menuliskan cara-cara untuk menjalani hidup baru tersebut. Jangan lagi berbohong, jangan terus marah, berhenti mengumpat, berhenti mencuri. Sebaliknya, kita harus bekerja supaya mendapat nafkahnya dengan jujur dan dapat menolong orang yang berkekurangan. Manusia baru kita dalam Kristus memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan kita, dengan terus tunduk mengikuti cara hidup yang dikehendaki Juru Selamat kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa maksudnya bagi Anda untuk mengenakan manusia baru? Bagaimana Anda berusaha menjalani cara hidup Juru Selamat kita? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Ketika Paulus menjabarkan ciri-ciri sifat baru kita dalam Kristus, ia mengakui bahwa ada saatnya kita marah. Ia berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Yesus juga merasakan kemarahan ketika dia mengusir para pedagang dari bait suci. Contoh lain terdapat di Markus 3 ayat 5 berkata, dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada para pemuka agama, karena mereka ingin menyalahkannya jika dia menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Akan tetapi, Kristus tidak membiarkan kemarahannya berlarut-larut hingga membuahkan sikap mendendam. Alangkah baiknya kita mencontoh jenis kemarahan tersebut, suatu kemarahan yang tidak berdosa. Mengenakan manusia baru, Efesus 4 ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru dan lama tidak bisa bersatu di dalam diri kita.
Kita tidak bisa memainkan dua karakter yang kontras sekaligus, seperti hidup sebagai orang yang jujur, tetapi di saat yang sama juga suka berbohong. Sebab, mengenakan manusia baru berarti memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat lama. Jika kita membaca sifat manusia lama yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, semuanya adalah hal yang bertentangan dengan kebenaran. Sebaliknya, sifat manusia baru selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Karena itu, jika dulu kita adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri, maka marilah kita mulai belajar untuk memedulikan orang lain. Jadi, sebagai orang percaya, marilah kita memasuki tahun ini dengan satu komitmen untuk meninggalkan sifat lama yang masih ada di dalam diri kita dan mengenakan sifat baru yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian kita akan terus mengalami kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Istilah manusia baru dan manusia lama kerap kali diungkapkan Paulus dalam surat-suratnya. Manusia lama adalah manusia yang hidup di dalam dosa manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus sehingga hidupnya penuh dengan kecemaran, memiliki pikiran yang sia-sia, hati yang gelap, jauh dari Allah, bodoh dan degil, sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan berbuat segala kecemaran. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang berbeda, menanggalkan manusia lama dan hidupnya tidak lagi di dalam dosa tapi hidup di dalam terang kasih Tuhan dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ciri-ciri gaya hidup manusia baru adalah tidak berdusta, tidak pemarah, tidak mencuri, tidak berkata kotor. Dengan membandingkan gaya hidup manusia lama dan manusia baru kita diingatkan bagaimana seharusnya kita hidup. Hidup kita harusnya menjadi teladan yang memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gaya hidup yang kita tunjukkan. Proses untuk berubah menjadi manusia baru ini memang tidak mudah, dan membutuhkan waktu yang lama serta kadang bisa sangat menyakitkan. Tetapi bila kita telah berhasil mencapainya, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Inilah jenis kehidupan yang dijalani oleh Yesus Kristus ketika Dia menjalani hidup sebagai manusia di dunia ini. Dan tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menularkan kehidupan baru ini kepada setiap orang yang bersedia untuk menjadi murid-Nya. Untuk dapat mengenakan manusia baru ini terlebih dahulu, kita harus mengalami proses kematian terhadap manusia lama kita. Proses kematian terhadap manusia lama inilah yang membutuhkan waktu dan melibatkan rasa sakit. Kita mungkin tidak dapat mempercepat waktu dari proses tersebut, tetapi kita bisa memperlamanya. Oleh karena itu, kita harus memiliki respon yang benar dalam menghadapi setiap ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan untuk mentransformasi hidup kita menjadi manusia baru yang berkarakter. Kita harus memiliki hati yang taat dan mau berubah, sehingga tidak mempersulit pekerjaan Roh Kudus untuk menyempurnakan diri kita. Karena itu, berusahalah terus untuk mengenakan manusia baru setiap hari. Efesus 4 ayat 24 berkata, "Dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Manusia baru dan lama tidak bisa bersatu di dalam diri kita. Kita tidak bisa memainkan dua karakter yang kontras sekaligus.
seperti hidup sebagai orang yang jujur, tetapi di saat yang sama juga suka berbohong. Sebab, mengenakan manusia baru berarti memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat lama. Jika kita membaca sifat manusia lama yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, semuanya adalah hal yang bertentangan dengan kebenaran. Sebaliknya, sifat manusia baru selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Karena itu, jika dulu kita adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri, maka marilah kita mulai belajar untuk memedulikan orang lain. Jadi, sebagai orang percaya, marilah kita memasuki tahun ini dengan satu komitmen untuk meninggalkan sifat lama yang masih ada di dalam diri kita dan mengenakan sifat baru yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian kita akan terus mengalami kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Istilah manusia baru dan manusia lama kerap kali diungkapkan Paulus dalam surat-suratnya. Manusia lama adalah manusia yang hidup di dalam dosa manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus sehingga hidupnya penuh dengan kecemaran, memiliki pikiran yang sia-sia, hati yang gelap, jauh dari Allah, bodoh dan degil, sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan berbuat segala kecemaran. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang berbeda, menanggalkan manusia lama dan hidupnya tidak lagi di dalam dosa tapi hidup di dalam terang kasih Tuhan dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ciri-ciri gaya hidup manusia baru adalah tidak berdusta, tidak pemarah, tidak mencuri, tidak berkata kotor. Dengan membandingkan gaya hidup manusia lama dan manusia baru kita diingatkan bagaimana seharusnya kita hidup. Hidup kita harusnya menjadi teladan yang memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gaya hidup yang kita tunjukkan. Proses untuk berubah menjadi manusia baru ini memang tidak mudah, dan membutuhkan waktu yang lama serta kadang bisa sangat menyakitkan. Tetapi bila kita telah berhasil mencapainya, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Inilah jenis kehidupan yang dijalani oleh Yesus Kristus ketika Dia menjalani hidup sebagai manusia di dunia ini. Dan tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menularkan kehidupan baru ini kepada setiap orang yang bersedia untuk menjadi murid-Nya. Untuk dapat mengenakan manusia baru ini terlebih dahulu, kita harus mengalami proses kematian terhadap manusia lama kita. Proses kematian terhadap manusia lama inilah yang membutuhkan waktu dan melibatkan rasa sakit. Kita mungkin tidak dapat mempercepat waktu dari proses tersebut, tetapi kita bisa memperlamanya. Oleh karena itu, kita harus memiliki respon yang benar dalam menghadapi setiap ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan untuk mentransformasi hidup kita menjadi manusia baru yang berkarakter. Kita harus memiliki hati yang taat dan mau berubah, sehingga tidak mempersulit pekerjaan Roh Kudus untuk menyempurnakan diri kita. Karena itu, berusahalah terus untuk mengenakan manusia baru setiap hari. Apa artinya menanggalkan manusia lama? Dalam Efesus 4 ayat 22, Paulus menyebutkan tentang menanggalkan atau mengesampingkan manusia lama. Tanggalkanlah, karena tingkah lakumu yang dahulu, manusia lama yang menjadi rusak karena nafsu-nafsu yang menyesatkan, adalah ungkapan umum yang juga digunakan oleh para penulis Alkitab dalam konteks lain. Dalam Efesus,
Paulus menjelaskan kebenaran dalam pasal 1-3 dan kemudian menjelaskan bagaimana seseorang hendaknya hidup dalam terang kebenaran tersebut dalam pasal 4-6. Untuk memahami kesimpulan logis dari membuang manusia lama, kita harus memahami kebenaran yang ditemukan dalam 3 pasal pertama, dengan fokus utama pada pasal 2 ayat 1-10. Efesus 1 memberikan ringkasan mengenai peran Tritunggal dalam penebusan umat manusia. Bab 1 diakhiri dengan doa Paulus untuk jemaat Efesus, yang terutama berfokus pada pengetahuan sejati bagi jemaat Efesus. Bab 2 dimulai dengan menjelaskan pengaruh Injil terhadap orang percaya. Bab 3 mengeksplorasi dampak komunitas dari Injil, yaitu kesatuan orang bukan Yahudi dan Yahudi melalui Kristus. Efesus 2 ayat 1-10 khususnya penting ketika menelusuri keharusan dalam Efesus 4 ayat 22. Paulus menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah anak yang harus dimurkai, mati dalam pelanggaran dan dosa, bermusuhan dengan Tuhan, dan ditakdirkan untuk mengalami murka Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 4 terdapat salah satu kata hubung paling bermakna yang ditemukan dalam kitab suci. Allah menyediakan jalan untuk menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia melalui iman. Efesus 2 ayat 10 menunjukkan bahwa mereka yang percaya kepada pribadi dan karya Yesus Kristus. Pada bagian Efesus ini, manusia lama dan manusia baru dapat dibedakan dengan jelas. Manusia lama terdapat dalam Efesus 2 ayat 1-3, sedangkan manusia baru dijelaskan dalam Efesus 2 ayat 4-10. Perintah Paulus dalam Efesus 4 ayat 22 didasarkan pada kebenaran ini. Contoh manusia lama diberikan juga dalam Efesus 4 ayat 17-19, dan contoh manusia baru diberikan dalam Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 17 memulai pembahasan tentang atau bagaimana orang Kristen seharusnya hidup. Paulus menegaskan dalam Efesus 4 ayat 20 bahwa orang Kristen tidak boleh hidup seperti yang disebutkan dalam ayat 17-19, tetapi harus hidup sesuai dengan kebenaran yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan ini, seseorang harus menyingkirkan orang tua itu. Ini menunjukkan gagasan untuk menghilangkan sesuatu, melepasnya dan meletakkannya. Gambaran yang tepat mungkin ketika seseorang berganti pakaian di pagi hari. Seseorang menanggalkan atau mengesampingkan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru. Manusia lama, atau diri lama, tetapi karena besarnya kasih-Nya kepada kita, seluruh umat manusia pada dasarnya adalah anak-anak murka, namun diciptakan baru. Itu adalah hasil karya Tuhan dengan tujuan melakukan perbuatan baik. Cara hidup orang Kristen. Paulus memerintahkan jemaat Efesus untuk berhenti hidup sebagai manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ia menunjuk pada sarana untuk mengenakan manusia baru dalam Efesus 4 ayat 23, yaitu pembaharuan dalam roh dan pikiran. Bahasa serupa digunakan dalam Roma 12 ayat 1-2 ketika Paulus memerintahkan gereja di Roma untuk diubah oleh pembaharuan pikiranmu. Pembaruan ini bertentangan langsung dengan keserupaan dengan dunia ini. Tuhan menciptakan manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan kebenaran. Melalui kebenaran dan pengejaran kebenaranlah seseorang harus memperbarui pikiran. Alkitab adalah sumber kebenaran itu. Ketika seseorang memperbaharui pikirannya dalam kebenaran, ia diperlengkapi untuk menanggalkan manusia lama,
mengenakan manusia baru, dan menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan yang telah kamu terima. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Ada banyak sekali alasan untuk menyembah Tuhan. Namun inti permasalahannya terletak pada kebenaran ini. Menyembah Tuhan adalah tujuan tertinggi penciptaan manusia. Anda dan saya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Fungsi utama gereja adalah memuliakan dan menyembah Allah melalui Yesus Kristus. Pengkhotbah 3 ayat 11 memberitahu kita bahwa Tuhan menanamkan kekekalan dalam hati manusia. Ayat ini menjelaskan mengapa kita tidak puas dengan ikhtiar dan pencapaian duniawi. Manusia dilahirkan dengan kerinduan batin yang mendalam untuk memahami tujuan kekal kita dan mengenal pencipta kita yang tak terbatas. Kita mendambakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bisa dibilang kita mempunyai keinginan untuk beribadah yang tertanam dalam diri kita. Tuhan menempatkan kekekalan dalam hati kita agar kita lapar dan haus akan Dia. Namun sebelum kita mengenal Tuhan melalui hubungan dengan Yesus Kristus, kita memenuhi rasa lapar yang menggerogoti itu dengan menyembah benda-benda dan hal-hal yang tidak layak. Berhala kita bisa berupa uang, orang, karir, hobi, nafsu, harta benda, dan apapun yang menggantikan Tuhan di hati kita. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menghendaki penyembahan kita. Dialah satu-satunya yang layak menerimanya. Penyembahan kita kepadanya mengungkapkan bahwa Tuhan semesta alam telah menarik perhatian kita dan memenangkan kesetiaan kita. Kita menyembah Tuhan karena kita menyadari bahwa tidak ada makhluk, benda, pengejaran, atau kesenangan lain yang layak untuk menduduki tempat Dia bertahta di kehidupan kita. Menyembah berarti mengakui, menghormati, dan mengungkapkan kelayakan Allah yang layak diberikan sebagai pencipta kita. Ibadah adalah bagian dari persekutuan kita sehari-hari dengan Tuhan. Bagi orang beriman, beribadah adalah cara hidup kami. Rasul Paulus mendefinisikan ibadah sebagai suatu gaya hidup yang menyeluruh, yang didedikasikan untuk memuliakan Allah. Sebab itu, aku menasihati kamu, saudara-saudara, karena kemurahan Allah, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Hal ini itulah ibadahmu yang benar dan patut. Ketika kita menyembah Bapa Surgawi kita melalui Yesus Kristus, kita mengalami persekutuan dan persekutuan dengannya. Penyembahan adalah bagaimana kita bertemu dengan Tuhan dan memuji Dia atas kebaikan, kasih, kemurahan, rahmat, kebijaksanaan, keindahan, kebenaran, kekudusan, belas kasihan, keperkasaan, dan setiap aspek karakternya. Bersoraklah dengan sukacita kepada Tuhan, hai semua bumi. Sembahlah Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya, bernyanyi dengan gembira, akui bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dia menciptakan kita, dan kita adalah milik-Nya. Kita adalah umat-Nya, domba-domba di padang rumput-Nya. Masuki gerbang-Nya dengan ucapan syukur. Pergi ke istananya dengan pujian. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih-Nya yang tiada habisnya tetap ada untuk selama-lamanya. Dan kesetiaan-Nya terus turun-temurun. Melalui ibadah, kita merayakan kehadiran dan kuasa Tuhan. Kita bertumbuh lebih dekat kepadanya ketika Dia berbicara ke dalam hati dan membuat rumah-Nya dalam hidup kita. Kehendak-Nya menjadi keinginan kita, dan kita diubahkan. Penyembahan tidak hanya mengubah kita,
tetapi juga membuat Tuhan dikenal oleh orang lain dan juga mengubah hidup mereka. Dia telah memberiku sebuah lagu baru untuk dinyanyikan, sebuah himne pujian kepada Tuhan kita. Banyak orang akan melihat apa yang telah dilakukannya dan takjub. Mereka akan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ibadah kita memberi kesaksian tentang apa yang telah dilakukan Allah dalam diri kita dan apa yang dapat Ia lakukan bagi orang lain. Ya, Allah layak kita sembah, namun kita juga mendapat manfaat darinya. Apa yang lebih baik daripada menemukan dan memenuhi tujuan akhir kita, untuk menyembah Tuhan dan hidup dalam hadirat-Nya selama-lamanya. Setelah itu aku melihat, dan di hadapanku ada banyak sekali orang, yang tidak dapat dihitung oleh siapapun, dari segala bangsa, suku, umat dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Mereka mengenakan jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, "Keselamatan adalah milik Allah kita, yang duduk di atas takhta, dan milik Anak Domba." Semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan mengelilingi tua-tua dan keempat makhluk hidup. Mereka tersungkur di hadapan takhta dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Tuhan kita selama-lamanya." Mengenal Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17-18 menuliskan, "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Pengenalan akan Tuhan dengan benar adalah pengenalan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan dan bukan hanya sebatas pengetahuan atau informasi belaka dari pembacaan firman. Tuhan menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan atau pewahyuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan menyingkapkan dan memberi pewahyuan atau revelation atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersamanya. Dia berkenan menyatakan dirinya bukan sebatas kepada kita, tetapi di dalam kita. Kecap dahulu dengan iman walaupun kita tidak atau belum mengerti. Alami dahulu Tuhan secara pribadi, baru kita dapat melihat dan mengerti dengan mata hati yang diterangi Roh Kudus bahwa betapa Tuhan itu baik. Pengenalan yang baik akan Tuhan hanya dimungkinkan jika Roh Kudus menghinggapi manusia. Roh inilah yang membuat orang mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Roh itu juga yang akan membuat kita mengaminkan karya keselamatan Allah yang telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Menurut nas hari ini kita menemukan ada dua hal yang harus kita miliki agar kita mampu mengenal Tuhan dengan benar, yakni: pertama, kita harus memiliki Roh Tuhan. Roh itu akan memberikan kita hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Kedua, kita harus memiliki wahyu. Selain oleh Roh, pengenalan yang baik akan Allah juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang. Dengan wahyu ini dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi menjadi jelas baginya. Wahyu merupakan tanda di mana misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia. Jadi, dengan adanya roh dan wahyu dalam diri manusia, ia dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan.
termasuk dalam kesengsaraan sekalipun. Tanpa roh dan wahyu, manusia tidak dapat membuang selaput-selaput yang menggelapkan mata hatinya. Ada begitu banyak selaput di dunia ini yang membuat mata hati kita tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Selaput itu antara lain adalah keterikatan hati kita kepada Mamon atau simbol keserakahan. Karena itu Yesus meminta kita untuk waspada terhadap Mamon. Mamon bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pada gilirannya, adanya selaput tersebut membuat kita tidak dapat memaknai hidup ini secara tepat. Ini dapat berakibat, misalnya, pada menurunnya etos kerja. Tampaknya kita bekerja dengan keras, tapi sebenarnya tidak. Secara kasat mata, kita tampaknya telah melakukan hal-hal baik, tapi sebenarnya tanpa kejujuran dan kearifan. Berefleksi dari nas hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, mengenal Allah berarti kita mengerti akan maksud panggilannya bagi kita. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita menerima kasih karunia, untuk apa kita diberi kepercayaan untuk menerima talenta, menerima mina yang dipercayakan kepada kita. Tujuan utama semuanya itu diberikan kepada kita sesungguhnya hanya agar kita melipat gandakannya, untuk kita berbuah lebat. Kedua, mengenal Allah berarti kita mengenal dan percaya akan kuasa-Nya yang tidak terbatas, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hikmat Allah dan wahyu itu membuat mata hati kita terang, hidup tanpa kegelapan, tanpa kekhawatiran dan tanpa ketakutan. Ketiga, mengenal Allah dengan benar sesungguhnya kita memastikan diri untuk hidup dalam kekayaan kemuliaan-Nya, menjadikan hubungan intim kita dengan Tuhan terbangun dan berfungsi dengan sempurna. Maka senantiasa rindukan pengurapan-Nya, rindukan hikmat Allah dan pewahyuan-Nya. Keempat, mengenal Tuhan bukan saja mengenal nama-Nya, tetapi harus mengerti isi hati Tuhan, sifat dan karakter Tuhan dan juga kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Apabila kita intim dengan Tuhan, maka sifat, karakter, kasih dan kuasa-Nya pasti terpancar juga melalui kita. Karena itu, mari bangun diri kita dan belajar mengenal Tuhan dengan benar, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Marah yang benar. Efesus 4 ayat 26 dan ayat 27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah itu manusiawi, tetapi kemarahan yang berakibat dosa itu dilarang. Kemarahan adalah reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau yang tidak sesuai dengan harapannya. Misalnya, dikecewakan, dikhianati, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, diperlakukan dengan tidak sepantasnya, rasa tidak puas, disakiti dan sebagainya. Setiap orang tidak dapat menghindari kemarahan, sebab pengalaman yang menyakitkan itu tidak dapat dihindari oleh siapapun. Cepat atau lambat, semua orang akan menghadapi pengalaman menyakitkan dan terdorong untuk marah. Nas hari ini berbicara tentang ciri atau pelaku yang harus tampak dalam diri seseorang yang telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Salah satu cirinya, kata Paulus, ialah, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, kalau sudah ikut Tuhan tidak boleh marah yang berakibat dosa. Kita boleh marah, tetapi marah yang benar, yang membawa berkat. Efesus 4 ayat 26,
tidak melarang kita untuk menunjukkan atau memperlihatkan kemarahan. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah boleh saja, yang menjadi masalah bukan marahnya itu sendiri, tetapi bagaimana ekspresi atau cara mengungkapkan dan motivasi kemarahan itu sendiri yang perlu diperhatikan. Apa yang mendasari kemarahan kita dan cara kita mengungkapkan kemarahan itulah yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Ada jenis kemarahan yang perlu diungkapkan agar dunia ini menjadi lebih baik, yaitu kemarahan yang didasarkan karena kita mengasihi dan bertujuan untuk mendidik. Misalnya guru yang memarahi murid yang malas belajar, kemarahan seorang ibu terhadap yang nakal luar biasa dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sendiri pernah marah terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang berpikir munafik, iri dan dengki terhadap orang lain. Meskipun demikian, dalam mengungkapkan kemarahan itu harus disampaikan dengan hati-hati, karena hati manusia sangat sensitif. Kemarahan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan adalah kemarahan yang didasarkan kepada dengki, kebencian, iri, kemarahan yang diungkapkan tanpa kendali serta kemarahan yang terus-menerus dipendam dalam hati. Kemarahan yang tidak terkendali harus dihindari bahkan dibuang jauh-jauh. Seseorang akan menanggung banyak kerugian apabila ia tidak dapat mengendalikan amarahnya. Membawa akibat buruk bagi kesehatan secara fisik, karena menguras energi dan merusak organ-organ tubuh, misalnya, penyakit darah tinggi, jantung, stres yang berkepanjangan dan susah tidur. Berakibat buruk dalam pergaulan, orang yang cepat marah cenderung menyendiri. Dan sebaliknya, siapa yang mau bergaul dengan orang yang pemarah? Kalau seseorang tidak mempunyai teman dekat dalam hidupnya, mana mungkin ia dapat merasakan kebahagiaan? Menghilangkan kesempatan untuk memberikan kesaksian yang hidup. Dalam keadaan marah yang tidak terkendali, tidak mungkin bagi kita untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat. Memberi ruang bagi iblis untuk menguasai orang yang marah-marah untuk melakukan perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, jika timbul perselisihan atau pertikaian, jangan dibiarkan berlarut-larut, tapi segera diselesaikan dengan tuntas. Sebab semakin lama dibiarkan akan semakin pahit jadinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa salah satu ukuran keagungan atau kebesaran seseorang adalah kemampuannya untuk mengendalikan kemarahan. Bagaimana kita dapat mengontrol atau mengatasi kemarahan kita agar tidak jatuh dalam dosa? Ada beberapa cara yang umum dipergunakan, yaitu berdoa meminta Tuhan memampukan kita mengendalikan diri agar tidak jatuh dalam dosa pada saat kita marah. Berdoa akan memampukan kita untuk tenang sejenak, mendinginkan hati dan kepala agar bertindak dengan cermat. Tetap menguasai diri, jangan sampai kita dikuasai oleh emosi kita. Berpikir dahulu sebelum bertindak, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 19 dan ayat 20. Hai saudara-saudara, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hindari kata-kata kasar, tetapi gunakanlah kata-kata yang lembut dalam menyelesaikan masalah. Perkataan lemah lembut lebih mudah untuk didengar. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Menunda kemarahan dengan berdiam diri. Dengan berlalunya waktu perasaan kita jadi tenang. Pada saat itu kita dapat mengungkapkan kemarahan kita dengan kata-kata yang lebih halus atau mungkin mengurungkan niat untuk marah. Marah boleh saja, marah tidak dosa.
Tetapi yang perlu diingat ialah jangan kita terus-menerus memendam kemarahan kita. Dan biarlah kita tetap dapat menguasai diri pada saat kita marah. Sehingga tidak jatuh dalam dosa yang tidak kita inginkan. Karena itu kelolalah kemarahanmu untuk kebaikan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, perbaruilah naturku hari ini, dan kuserahkan diriku untuk dibentuk semakin serupa denganmu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.